lanjutkan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid dharain. Ya. Igtanimu af'alal khairi ma dumtum qadirina 'alaiha. Selagi Allah masih berikan kemampuan, kekuatan untuk melakukan kebaikan, lakukan. Sebelum semua itu dicabut, semua itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap bisikan yang masuk dari telinga kita ke pikiran, ke hati, dan itu tentang perbuatan baik, maka lakukan semampu yang kita bisa. Itu kan sering kan bisikan-bisikan tuh kita dapat. Itu memang sengaja malaikat diutus untuk ngingetin kita, untuk negor kita. Apa kalau bukan alasan sayang Allah berikan ini kepada kita? Atau Allah Subhanahu wa taala tegur kita, ingatkan kita, sadarkan kita dengan kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita. Kita lagi ada rizki gitu. Terus tahu-tahu tukang minta-minta lewat depan kita. Atau dengan cara lain untuk mengingatkan kita. Nah, saat diingatkan seperti itu berarti Allah sedang memberikan atau membuka peluang untuk kita bisa lakuin. Lakuin semampu kita. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Selagi masih Allah berikan kesempatan. Takut kesempatan tersebut Allah ambil, kita udah nggak bisa ngelakuin apa-apa. Igtanimu baba taubati wadkhulu fihi madama maftuhan lakum. Ambil pintu taubat. Pintu taubat ini masih dibuka sama Allah. Sebelum pintu tersebut Allah tutup. Atau sebelum kesempatan tersebut itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau memang kondisi kita sudah betul-betul dilemahkan oleh Allah sehingga udah nggak bisa bertaubat. Auzubillahi min dzalik. Maka ini sebuah nasihat luar biasa dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, Allah yang maha tahu, dan diri kita berapa dosa mata yang mata lakukan, berapa dosa telinga, berapa dosa pikiran, berapa dosa hati kita, tangan kita, kaki kita, badan kita. Berapa dosa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, berapa dosa-dosa yang kita lakukan yang terkait kepada orang lain. Itu kan pastinya nggak pernah terhitung. Nah, maka taubatlah kepada Allah, baliklah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah sebelum semuanya itu terlambat. Karena untuk taubat dia sama dengan kehidupan dunia, ada batas yang Allah tetapkan. Batas secara umum, batas secara personil, batas secara umum, pintu taubat akan ditutup saat matahari sudah Allah keluarkan dari barat. Ini menunjukkan sudah dikit lagi dengan hari kiamat. Tatlu'u syamsu min masyriqiha. Matahari terbitnya udah dari barat. Ini tanda bahwa pintu taubat tersebut ditutup secara menyeluruh. Adapun untuk per individu, perorangan, itu kapan ditutupnya? Itu saat ar-ruh balagat al-khulqum, ruh sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubata ma lam yughargir. Dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi kita bahwa Allah akan menerima taubat kita sebelum roh itu di tenggorokan. Nah, maka ini yang menjadi dasaran mayoritas ulama, ya, bahwa kenapa Fir'aun itu tidak diterima taubatnya oleh Allah? Karena pengakuan dia terhadap Allah, terhadap kebenaran apa yang disampaikan Musa, tobatnya kepada Allah itu saat terus sudah di tenggorokan. Ini batas setiap orang.
Ya, batas setiap orang. Nah, kalau sekarang ini kan saya alhamdulillah sehat. Semuanya juga abang-abang, ibu-ibu sehat semuanya. Alhamdulillah. Kesempatan itu tuh dibuka banget oleh Allah. Kiamat kasarnya masih jauh, masih tangeh kan gitu. Sehat pun alhamdulillah masih Allah kasih. Sementara kesalahan begitu banyak yang kita lakukan. Ayo, sebelum semuanya terlambat. Atau yang ketiga, ruh tersebut belum diambil. Matahari belum terbit dari barat, ruh juga belum sampai di tenggorokan. Tapi alat untuk kita bisa tobat seperti akal kita itu dicabut oleh Allah. Kata dokter, iya, ini orang masih hidup. Tapi akalnya udah nggak ada. Gimana? Sementara ribuan dosa, ratusan dosa yang pernah dia lakukan dan itu belum pernah diakui di hadapan Allah. Belum pernah dia minta maaf. Belum pernah dia katakan abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Belum pernah dia lakukan, ya Allah, aku ini ngakuin dosa-dosa aku, belum. Di tengah-tengah dalam keadaan maksiat, di situ Allah off, Allah stop, Allah ambil semua fasilitas untuk bisa bertobat. Di tengah dia sedang dalam keadaan zalim, saat itu Allah cabut semua kesempatannya, fasilitasnya. Tahu-tahu setruk yang akalnya udah nggak bisa berfungsi. Saat itu dia memang sudah tidak kena takalib. Tapi hitungan Allah itu sebelum akalnya dicabut. Siapa yang akan bisa menobatkan dosa dia? Siapa yang akan bisa menobatkan di dosa-dosa dia dan kesalahan dia? Sementara orang tersebut semuanya sudah diambil kesempatan. Nah, ini malam ini alhamdulillah lakal hamdu ya Rabb, itu masih dibuka peluang segede-gedenya buat kita. Ayo, astaghfiruka wa atubu ilaih. Minta ampun ke Allah. Minta ampun. Dosa banyak ya Allah. Kesalahan banyak ya Allah. Apalagi kelalaian. Apalagi kelalaian. Apalagi pas musim Piala Dunia. Udah banyak banget dosa. Banyak salah. Nonton bola jam 2. Kelar jam 4. Kan masih setengah jam tuh. Masih 40 menit terbar-bahan tid. Bangun jam 9. Dosa enggak? Woi, dosa enggak? Dosa lah. Walaupun Prancis kalah tetap dosa lah. Benar enggak? Iya. Iya. Benar enggak? Lah dosa. Oke lah, enggak kita anggap dosa karena dia tetap jamaah. Oke, tetap jamaah. Berapa jamnya? Apakah saat lagi nonton kita pegang tasbih subhanallah, subhanallah? Enggak. Yang ada mulut kita kotor, benar? Nah, kalau kita masih memiliki kesadaran, saya ini banyak dosa. Nah, ini ada peluang besar untuk kita tobat. Tapi kenapa pelaku-pelaku dosa seperti kita, itu terkadang sadarnya enggak. Justru kita menganggap aman aja diri kita. Padahal sudah begitu banyak dosa yang kita lakukan. Yang kita takutin, kalau kita ada di kondisi ini nih Pak. Banyak dosa tapi nggak pernah sadar hati kita. Nauzubillahimin. Nyaman aman, nyaman aman, nyaman aman, nyaman aman. Ya Allah. Contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Contoh daripada sahabat-sahabat mulia Sayyidina Muhammad. Contoh dari ya ulama-ulama yang takut kepada Allah. Contoh dari aulia-aulia Allah yang sampai kepada kita. Enggak ada yang enggak takut sama Allah. Enggak ada yang kagak khawatir sama azab Allah. Enggak ada sedikit pun yang pernah merasa aman dari murka Allah. Itu contohnya Pak. Nah kita ukur aja diri kita. Kalau kita yang secara jujur, yang kita sadari begitu banyak dosa, tapi kita ngerasa aman, ini udah bukan jalan Sayyidina Muhammad Pak yang kita ikutin. Lah mau selamat bagaimana Pak kalau bukan jalan Sayyidina Muhammad yang kita ikuti?
Nah, itulah yang sering kita sampaikan. Nabi ba'da ma ahrama ay ba'da ma kabbara lis-shalah, Rasulullah itu ba'da ma kabbara lis-shalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kelar takbir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim untuk membaca Fatihah, Rasulullah itu yastaftih, baca doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu dada Nabi kayak air mendidih, Pak. Sesegukan Sayyidina Muhammad. Lah padahal apa sih yang Rasulullah lakuin, Pak? Apa sih dosa apa yang dilakukan? Jangankan besar, Pak. Sogirotan aja itu nggak bakal pernah terjadi sama Rasulullah. Karena memang sudah ketetapan Allah, maksum, terpelihara dari dosa. Lalu Allahu Akbar, sesegukan Nabi, Pak. Ini yang diajarin sama Rasulullah, Pak. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka sahabat-sahabat kayak begitu, Pak. Nah, kita baru bisa sholat aja, baru bisa sedekah aja romannya. Ya Allah, gue udah pasti sorga. Lah. Sorga siapa? Sorga yang mana? Jalan mana yang kita bisa tempuh, bisa sampai kepada surga yang Allah janjikan untuk Sayyidina Muhammad? Kalau kita nggak ngikutin Rasulullah. Ayo Pak, kita sadar. Ayo Turmuzi sadar. Kita banyak dosa, minta ampun. Jangan aman kayaknya. Igtanimu babad du'a fa huwa maftuhun lakum. Selanjutnya, ambil kesempatan-kesempatan yang Allah masih buka ke kita untuk berdoa. Fa huwa maftuhun lakum, dibuka sama Allah masih. Ayo minta sama Allah. Allahumma khtim bis salihati a'malana. Ya Allah, akhiri hidup kami ini dengan husnul khatimah. Kuatkan iman kami ya Allah. Iya. Istiqomahkan kami dalam agama ya Allah. Berikan kepada kami rasa takut ya Allah kepada Engkau. Ini dikit-dikit mintanya ya Allah. Banyakkan uang kami ya Allah. Sehatkan badan kami. Mulu itu yang bikin kita nangis. Yang bikin kita nangis itu minta duit sama Allah. Minta kekuasaan, minta jabatan. Sampai kita nangis-nangis minta sama Allah. Pernah nggak kita minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai sedikit pun kakiku ya Allah tersentuh oleh neraka jahanam. Pernah nangis begitu? Nah, jadi doa-doa Allah masih buka. Minta yang terkait untuk akhirat kita, banyakin yang terkait untuk dunia kita. Minta sama Allah, boleh minta. Tapi harus seimbang. Atau lebih bagusnya, lebih banyak permohonan kita untuk urusan akhir. Jangan selebar babakan mulu mintanya luas rizki, sehat badan, luas rizki, sehat badan. Emang kalau udah kaya lu jadi inget? Emang kalau udah kaya jadi pejuang gitu? Kayak Sayyidina Utsman? Kayak Sayyidina Abdurrahman ibn Auf? Kayak saudagar kaya yang ada di Mesir, makin kaya, makin tajir melintir, makin gila infaknya untuk di jalan Allah. Emang kalau model kita, sadar aja diri, emang kalau model kita begitu? Kalau banyak duit? Pak, apalagi model orang kita, susahnya ke masjid, giliran kaya nggak pernah ke masjid, Pak. Jangan pakai betul-betul. Bener nggak? Kayaknya mendingan kayak begini dah, kelihatan yang ampleh, udah biarin dah. Tapi kemas. Lah iya Pak, ukuran kita. Ya kan, abang-abang ini, abang-abang khususnya ibu-ibu, kita kan punya ngukur diri. Saya juga ngukur diri Pak. Andai aja saya kaya Pak, kaya gitu kan, kaya Pak. Ditelepon sama Pak Haji Farid, Ustadz, giliran ngajar, ini malam Rebo. Izin nggak ngajar? Maaf, saya lagi di Singapura. Lagi di Eropa.
Ustaz, ini giliran ngajar malam Kamis. Maaf, saya lagi tasakuran Prancis kalah. Di mana? Di Prancis. Kan bisa aja kan? Tapi saya ngajar nggak di sini? Ngajar jadinya kan kalau sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara miskin, Pak. Gara-gara sederhana. Berarti kan ini yang terbaik yang Allah kasih, Pak. Itu bukan hanya di anak, di antum sama modelnya begitu. Kayak Bang Hambali, modelnya beliau dikasih kaya. Pak. Ya Bang Bali ya. Apalagi Kang Udin. Kang Udin mah kalau dikasih kaya udah langsung dia ke Palestina. Iya, kayak Bang Imam tuh. Kalau Bang Imam dikasih susah, dia nggak bakal ke masjid. Nggak bakal Bang Imam. Allah kasih kaya, ditopang ekonominya, bikin dia aman. Akhirnya apa ngaj? Haji Rahmat. Kalau aja disusahin, udah nggak bakal ngaji. Dikayain, dimakmurin hidupnya. Dia ngaji. Nah itulah kehendak Allah. Ada yang dimiskinkan, biar dia tetap ingat dengan aku, kata Allah. Ada yang dikayakan, biar dia tetap. Nah semuanya berarti ketetapan Allah ini yang terbaik buat kita. Igtanibu baba muzahamati ikhwanikumus salihin fahuwa maftuhul lakum. Terus ambil kesempatan untuk bisa bergaul dengan saudara-saudara kalian yang saleh, karena itu masih terbuka. Alhamdulillah kita tinggal di Jati Cempaka Pondok Gede. Kalaulah neko-neko ya neko-neko biasa. Coba kalau kita tinggal di daerah yang memang mayoritasnya bukan keyakinan agama kita. Gimana kalau kita tinggal di negara yang mayoritasnya semuanya nggak pernah kenal Allah dan Rasulnya? Gimana kalau kita tinggal di daerah yang di situ azan pun nggak pernah kita dengar? Ini nikmat Pak, kita bisa tinggal di Jatiwaringin. Makanya setelah kita udah dikasih tempat yang baik oleh Allah, di sini pun Allah masih suruh tetap apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ambil kesempatan untuk kalian agar bisa menentukan bahwa saudara-saudara kalian, teman-teman kalian adalah orang-orang soleh. Nah ini adalah pembatasan dalam bergaul. Pembatasan dalam bergaul. Bergaulnya sama tukang ngomongin orang, jadi ngomongin orang. Bergaulnya sama tukang main pancingan, jadi demen pancingan. Bergaulnya sama tukang godain janda, pasti iyalah Pak. Lah itu mah nggak pakai kita aru-aruin, pasti nular Pak. Kita tuh kalau lagi ngobrol sama orang, kita tuh nggak sadar Pak, ada tabiat kita yang nyuri karakter dia, ada yang memang dia curi dari kita. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala lewat Sayyidina Muhammad itu selalu mengarahkan, tentukan pergaulan kamu kepada orang-orang yang ingat kepada aku. Tentukan pergaulan kamu kepada orang-orang soleh. Menghindarlah kamu, menjauhlah kamu dari siapapun yang sudah lalai daripada ajakan aku, lalai daripada ayat-ayat aku, yang hatinya keras. Menghindar sejauh mungkin. Karena kenapa? Allah tuh maha tahu. Berpengaruh Pak. Kita nih nggak suka main gaple. Oi. Nggak suka? Ayo dah, buktiin yang nggak suka main gaple. Sering nongkrong sama tukang main gaple. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kayaknya seru nih. Tapi gue nggak bisa ini. Setannya ada aja. Ayo main, ntar gue yang ngajarin. Main kan sekali. Resep. Dari dulu mah kagak. Nggak pernah suka. Kenapa bisa suka? Teman. Makanya hati-hati Pak, nentuin teman juga ya Allah. Makanya kalau bapak-bapak, abang-abang nih masih istiqomah ngaji kayak begini, insya Allah Allah jaga Pak. Karena kenapa? Ya kalau yang namanya teman pengajian mah teman soleh, orang baik namanya. Coba aja Kang Udin berteman sama tukang bisnis, tukang dagang, yang mikirin dunianya malam siang, kagak bakal ngaji. Lah itu enggak saya, enggak Kang Udin, enggak kita semuanya. Bener enggak kira-kira? Nah iya, makanya itu ditentukan sekali Pak. Ditentukan sekali. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, igtanimu baba muzahamati ikhwanikumus salihin
ambil kesempatan untuk terus bisa dempet, bisa bergaul dengan saudara-saudara kalian yang saleh, bahwa maftuhul lakum, itu semuanya masih terbuka. Dah, gua mah kalau mau ngaji sama orang yang rajin sembahyang aja udah, sama teman-teman ngaji gua. Walaupun semuanya susah, tapi manfaatnya jelas buat akhirat. Jangan salah berteman aja, Pak Haji Rahmat, Ustaz Rusmin. Paham nggak kira-kira? Orang ngantuk amat ya kayaknya. Oh. Ayo tentuin gitu. Ya qaumu, ibnu ma naqadtum waghsilu ma najjastum. Wahai kaum, wahai masyarakat, wahai saudara-saudaraku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bangunlah yang sudah kita rusak selama ini. Ayo, banyak aturan yang kita langgar, mulai kita benahin lagi. Banyak aturan Allah yang sudah kita hancurkan. Ayo, mulai benahin lagi, mulai rapihin lagi. Waghsilu ma najjastum, cuci, bersihin apa yang kalian najiskan. Lihat, bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa apa ini, Pak? Dia mah tedengaling, Pak. Ini tanda-tandanya orang yang enggak ada di hatinya itu takut kecuali kepada Allah, wala yakhafu laumata laim, enggak pernah takut kepentingan dunianya itu terstop gara-gara menyampaikan sebuah kebenaran. Ini salah satunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mau di depan siapapun dia ngomong. Ya, makanya kalau orang-orang alim yang takut sama Allah, memang dari perjalanan ya sahabat sampai kepada imam, memang nggak ada yang pernah dapatkan keuntungan. Ya, Al-Imamul Hanafi durib wa sujin, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan, dicambuk, ya semuanya karena membela sebuah kebenaran. Igsilu ma najastum, cucilah apa yang kalian najiskan. Nah, ini kita, Pak. Kita ini kan banyak meletakkan najis, Pak. Pengertian di sini adalah meletakkan najis dalam hati kita. Apa yang dimaksud meletakkan najis? Cinta kita yang berlebihan kepada dunia sehingga mengalahi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bersandar kita kepada Allah, tapi kadang-kadang hilang Allah, tapi lebih kuat sandaran kita kepada makhluk, kepada dunia. Rasa takut kita, rasa cinta kita. Ini adalah hal-hal yang najis yang akan bisa mengotori hati kita. Maka cuci, Pak. Cuci. Nah, cucinya bagaimana? Ya cucinya dengan menyadarkan diri kita. Berawal dari apa? Berawal dari kita minta kepada yang memiliki hati, yaitu Allah, agar Allah mantapkan hati kita dalam iman dan Islam. Terus lakukan istighfar dan tobat kepada Allah. Terus zikir kepada Allah. Tambahkan ilmu kita sehingga kita ini bisa kembali bersih dari apa-apa yang bisa mengotori hati kita. Aslihu ma absadtum, perbaiki apa yang kita rusak. Banyak banget Pak yang udah kita rusak. Banyak banget yang udah kita rusak. Perbaiki. Safu ma kadartum, bersihin apa yang sudah kita keruhkan. Ya Allah, Pak. Ini maknanya apa? Ayo, kita sering-sering muhasabah. Banyak kewajiban yang kita masih sekedar melaksanakan. Banyak lalainya, banyak teledornya. Ini yang harus kita perbaiki maksudnya. Ya, kita kan sholat, cuman targetnya itu sah. Benar nggak kira-kira? Ya, target sholat kita itu, Pak, target ibadah kita itu masih ya sebatas yang penting sah. Nah, ini yang perlu kita baikin. Bagaimana sekarang kita bisa ibadah yang targetnya itu Allah bisa terima. Allah bisa terima. Berarti kan usaha kita di dalam melakukan amalan tersebut itu pastinya betul-betul optimal, betul-betul maksimal. Gimana sih takbir?
Gimana sih bacaan? Gimana sih diri? Gimana sih kita biar khusyuk? Gimana sih sholat yang dicontohkan oleh Nabi? Kalau kita sudah ada sebuah kesadaran, terdorong itu semuanya berangkat dari diri kita, maka inilah yang dimaksud kita sudah mulai merapikan apa yang tidak rapi dalam hidup kita. Ini semuanya terkait sama urusan akhirat, Pak, bukan dunia. Kita mah tiap hari kacau, Pak, gitu. Tiap hari kacau. Waraddu ma akhaztum, kembaliin apa yang kita ambil yang bukan menjadi milik kita. Ingat-ingat. Ayo, saya pernah ngambil punya siapa, saya pernah makan milik siapa, saya pernah nyolong barang siapa, saya pernah ingetin. Saya pernah ngambil hak milik istri saya apa, hak saudara saya apa, ingetin terus, Pak. Allah. Irji'u ila maulakum azza wa jalla min ibaqikum wa harbikum. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari jauhnya kita, lalainya kita, teledornya kita dalam hidup ini. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum terlambat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kalau sudah bicaranya nanti di alam barzah, udah repot, udah nggak ada ngomong kita. Semua balasan. Walaupun balasannya tidak semuanya Allah berikan saat di alam barzah. Tapi sifatnya itu udah balasan. Tidak ada satu makhluk pun yang diberikan kesempatan. Kecuali orang yang Allah pilih, termasuknya mereka orang-orang yang mati syahid di medan perang. Bisa saja mereka terus diberikan kewenangan untuk itu. Karena kita nggak boleh menganggap mereka mati. Maka yang pernah saya sampaikan dalam satu riwayat yang sahih, ya ada orang yang mati syahid, didatangi malaikat dan kemudian ditanya, ya kata orang syahid ini, ya sudah, nanti dulu aku mau sholat. Lihat, nanti dulu aku mau sholat. Maka Rasulullah itu berulang-ulang dalam satu riwayat an Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya aku kepengen banget perang, kemudian amutu fa uqtal, kemudian aku meninggal, tsumma uhya, kemudian aku dihidupkan, tsumma uqtal, kemudian aku dibunuh lagi, tsumma uhya, dan kemudian aku dihidupkan lagi, tsumma uqtal, kemudian aku meninggal lagi. Jadi Rasulullah itu, keinginan yang paling besar Sayyidina Muhammad SAW adalah wafat meninggal di medan perang, meninggikan kalimat Allah melawan orang kafir. Tapi ketetapan Allah enggak. Nah makanya dalam salah satu ayat yang sering kita dengar dan sering kita bacakan, apa immata, lihat bahasanya. Apa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apa immata au qutil. Au ini artinya atau. Kenapa ini ada bahasa ini? Maka Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddis Al-Imam Hasan Muhammad Wildudadu, beliau mengatakan kata au yang tujuannya ini bukan untuk meragukan. Tapi yang artinya kalau bahasa Indonesia itu adalah atau. Apabila Rasulullah meninggal atau terbunuh. Padahal Allah Maha tahu Rasulullah itu enggak meninggal di medan perang. Meninggalnya normal. Kenapa Allah bahasakan fa'imma ta'u kutil? Ini tidak lain agar Allah tidak mengecewakan apa yang diinginkan Sayyidina Muhammad. Itu, Pak. Makanya ada bahasa, kalaulah Rasulullah SAW dia meninggal atau kalaulah Muhammad SAW meninggal, itu kan artinya begitu. Atau terbunuh syahid di medan masih atau. Artinya saat Rasulullah turun ayat itu kepada Rasulullah ini harapannya besar. Wah, ada kemungkinan doa aku dikabulkan oleh Allah, mati dalam keadaan syahid. Besar harapannya. Padahal kan bisa aja Allah vonis, enggak Muhammad kamu matinya normal. Ya karena Allah yang punya nyawa, Allah yang nentuin. Tapi enggak. Saking Allah cintanya kepada Rasulullah, saking Allah tidak mengecewakan apa yang diharapkan Rasulullah, digunakan firman fa'in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalaulah meninggal atau meninggal syahid, meninggal normal atau syahid. Saking Rasulullah, saking Allah Subhanahu wa taala enggak mau mengecewakan Rasul, dan ini diperkuat dalam satu firman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Shallu ala nabi. Paham kira-kira?
Ya gulamu wallahu taala alam wisawab. Silakan yang mau bertanya.